Jika mengenal Yesus berarti mengasihinya, apa yang hidupmu ungkapkan tentang siapa Yesus itu? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Selamat hari yang diberkati. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Yesus bertanya kepada Petrus, menurut orang, siapakah aku ini? Dan menurutmu, siapa aku ini? Ini adalah pertanyaan paling penting yang Yesus ajukan kepada setiap orang beriman. Siapakah Yesus bagiku? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Yesus langsung memujinya. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Tetapi ketika Yesus mulai menyatakan bahwa Ia harus menderita dan wafat, Petrus langsung menolak dan berkata, Jangan, Tuhan. Hal itu takkan terjadi atasmu. Yesus pun menegurnya. Enyahlah iblis. Engkau batu sandungan bagiku. Baru saja Petrus diangkat, dia langsung tersandung. Pertanyaan siapakah aku bagimu? Menantang kita semua. Ini bukan sekadar kutipan kitab suci, melainkan pertanyaan pribadi yang menuntut jawaban dari kita. Sebab jika bagi kita Kristus adalah Anak Allah yang hidup, maka kita harus menghormati kepemilikan dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Jika kita mengenal Kristus dengan sungguh, kita akan mengasihinya dengan sungguh. Karena mengenal Kristus berarti mengasihi Kristus. Orang Protestan pernah berkata, kalau saja orang Katolik benar-benar tahu siapa yang mereka miliki di dalam gereja, mereka akan merangkak masuk ke dalamnya. Jika kasih menjadi ukuran pengenalan kita akan Kristus, maka apakah kita masih akan memperdebatkan siapa Kristus itu? Mereka yang sungguh mengenal Kristus ditantang dalam 4 hal. Pertama, ia harus mengasihi Kristus sebagai tanggapan atas kasih Kristus yang besar bagi umat manusia, termasuk dirinya sendiri. Kedua, sejak saat itu, dia harus menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ini menuntut komitmen serius untuk meneladani hidupnya dalam kekudusan. Ketiga, ia harus menghidupi kasih Kristus dalam keseharian. Jadi seberapa dalam kita mengenalnya, terlihat dari seberapa dalam kita mengasihinya. Ketika Petrus mendengar apa yang harus Yesus alami, ia menolak, jangan sampai itu terjadi padamu. Petrus berbicara demikian karena kasih pada Yesus. Ia tak bisa membayangkan gurunya mengalami penderitaan. Namun ia berpikir secara manusiawi, bukan secara ilahi. Maka Yesus menegurnya. Petrus menjadi batu sandungan bagi rencana Allah. Keempat adalah mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak kita. Terkadang, niat baik kita tidak sejalan dengan kehendak Allah, dan justru menjadi penghalang. Atau cara Tuhan terasa lebih sulit daripada jalan yang kita pilih sendiri. Tapi pada akhirnya, Petrus belajar jalan Allah dan menjadi taat seperti batu karang. Karena itulah, meskipun ia penuh kelemahan, ia dipilih menjadi kepala gereja. Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu baginya, dan kita mungkin menolak. Mengapa aku, Tuhan? Tapi mengapa tidak? Tuhan melihat bukan hanya siapa kita sekarang,
tetapi juga siapa kita bisa jadi jika kita percaya dan mengikutinya. Seperti Petrus, kita semua punya saat-saat kuat dan lemah. Kadang kita menghambat jalan Tuhan. Atau kita mungkin membiarkan emosi manusia mengganggu arah ilahinya. Mengenal Kristus berarti mengasihi Kristus. Jika kita belum cukup mengasihinya, marilah kita menjumpainya dalam doa dan kita akan menemukan Dia. Terimalah Dia dalam Ekaristi, dan Ia akan menyatakan dirinya. Jika Ia terasa jauh atau tak hadir, mungkin Ia sedang mendorong kita untuk lebih sungguh mencarinya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk mengikuti-Mu. Bukan hanya saat jalan-Mu mudah, tetapi terutama ketika jalan itu sulit. Semoga kami bangkit dari kelemahan kami dan mempercayai-Mu serta jalan-Mu. Semoga aku mewartakan Engkau bukan hanya dengan bibirku, tetapi dengan hidupku. Melalui jalan yang telah Kau sediakan bagiku dalam penyerahan, ketaatan, dan kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.